Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Drambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan trigonometri, di mana selengkapnya silahkan kalian saksikan video berikut ini. Baik, pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, nanti tujuan dalam pembelajaran di sini adalah untuk menentukan, yang pertama bisa kita tentukan salah satu sisi dari segitiga siku-siku yang belum diketahui, atau untuk menentukan sudut dari salah satu segitiga, sudut dari sebuah segitiga siku-siku ini yang belum diketahui. Nah, untuk itu pada perbandingan trigonometri yang perlu kita ketahui adalah, pertama kita harus tahu segitiga siku-siku ini unsurnya apa saja. Nah, saya punya 3 segitiga, di mana segitiganya semuanya siku-siku. Segitiga yang pertama segitiga ABC dengan siku-siku di sisi B. Ya, kemudian segitiga yang kedua di sini titiknya enggak ada, tapi sisinya yang sudah diketahui, di mana ada sisi A, kemudian sisi B dan sisi C, dan untuk segitiga yang ketiga adalah sisi X, Y, dan Z. Nah, pertama yang kalian ketahui, yang pertama adalah bahwa sisi A, B, C ini kalau dalam segitiga yang pertama di sini, sisi A adalah sisi yang ada di hadapan titik sudut A. Titik sudut A-nya di sini berarti sisi A-nya itu adalah ini sisi A kecil atau sisi BC. Ya, bisa ditulis sisi BC dengan 2 huruf yang besar atau kapital, tapi kalau menggunakan huruf kecil berarti sisi A, 1 huruf saja, huruf kecil. Kemudian sisi B di mana? Sisi B adalah sisi yang di hadapan titik sudut B, berarti di sini sisi B. Kemudian yang C, sisi C-nya berarti sisi yang berada di hadapan titik sudut C, nah, dan di sini adalah sisi C-nya. Nah, yang selanjutnya, bahwa dalam segitiga siku-siku itu berlaku hukum Pitagoras. Ini yang perlu kalian ketahui, ya, hukum Pitagoras. Di mana hukum Pitagoras itu apa? Hukum Pitagoras adalah sisi yang paling panjang atau sisi miring, ya, sisi miring itu adalah kuadrat sisi miring, berarti di sini B kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. Jumlah kuadrat berarti A kuadrat ditambah C kuadrat. Ya, dalam sebuah rumus di buku lain tidak harus seperti ini, tapi yang paling mutlak itu adalah bahwa sisi miring ketika dikuadratkan, itu adalah jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. Nah, kemudian dalam segitiga siku-siku ini itu juga ada yang dinamakan sisi miring. Sisi miring itu apa? Sisi yang terpanjang. Pertama, sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Yang kedua adalah bahwa sisi miring itu sisi yang tidak akan bersekutu atau tidak ketemu pada sisi siku-sikunya. Ya, kalau kalian lihat titik siku-sikunya itu adalah di titik B. Berarti sisi yang ketemu di titik B itu bukan sisi miring. Sisi miring adalah sisi yang tidak ketemu di titik siku-sikunya. Berarti B-nya di sini adalah sisi miring. Ya. Kemudian sisi A dan B itu adalah sisi tegak, di mana sisi tegaknya nanti ada sisi samping dan ada sisi depan dan samping, karena nanti untuk perbandingan menggunakan depan, samping, miring. Sisi depan dan samping itu tergantung titik sudutnya, ya, tergantung titik sudutnya. Nah, misal kita lihat titik sudut A. Saya misalkan titik sudutnya adalah sebuah alfa, maka yang dinamakan sisi depan berarti sisi yang berada di depan titik sudut alfa. Berarti di sini depan. Ya, ini kalau yang kita lihat sudutnya adalah A. Kemudian di sini depan, hanya depan. Berarti di sini tetap miring. Kalau miring tidak akan berubah tempat, ya. Berarti C-nya ini adalah sisi samping, sisi yang berada di samping alfa. Ya, karena di samping itu bisa sisi samping, bisa sisi miring. Kalau sisi samping dia bertemu pada titik siku-sikunya, tetapi kalau sisi miringnya dia tidak ketemu siku-sikunya. Paling sederhana adalah kita tentukan terlebih dahulu sisi miringnya, karena ini nanti berkaitan dengan penentuan perbandingan trigonometri.
Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau sisi titik sudutnya bukan alfa melainkan titik sudut C. Misalkan misalkan di sini sudut gamma. Berarti sisi depannya yang mana? Sisi depannya adalah sisi depan yang berada di depannya gamma. Berarti C ini depan. Sehingga A-nya ini adalah samping dan miring. Ingat, tetap sisi miring itu tetap tidak akan pernah berubah. Yang berubah hanya depan sama samping, tergantung atau menyesuaikan dengan titik sudutnya. Sekarang kita lihat, kalau misalkan di sini saya beri nama alfa, ini nama saya namakan beta. Pertama kita tentukan pada segitiga kedua sisi miringnya yang mana? Sisi miring berarti yang tidak ketemu di titik siku-sikunya. Di sini siku-sikunya berarti C ini adalah sisi miring. Ya. Nah, kemudian sisi depannya yang mana? Tergantung. Depan apa? Depan alfa. Kalau alfa yang ditunjuk atau sudutnya alfa, berarti depannya B, kemudian sampingnya adalah A. Kalau sisi kalau sudutnya beta, maka depannya adalah A, kemudian sampingnya adalah B. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang ketiga, pada gambar ketiga, sisi miringnya yang mana? Kita tentukan dulu titik siku-sikunya atau sudut 90 derajatnya. Siku-siku itu sama saja sudut 90 derajat atau tegak lurus. Karena di sini berarti ini adalah sisi miring. Ingat, segitiga siku-siku dalam sebuah gambar pasti ada tanda sikunya. Nggak mungkin nggak ada, ya. Itu yang membedakan antara segitiga siku-siku dengan segitiga yang lain. Di sini di sini adalah sisi miringnya. Berarti X dan Y bisa depan, bisa samping, tergantung dari alfanya di mana. Contoh misal alfa ini, alfanya saya taruh di sini. Berarti sisi X adalah sisi depan, sedangkan Y-nya adalah sisi samping. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalau sudah memahami sisi depan, samping, dan miring, maka masuklah dalam perbandingan trigonometri. Ini hukum Pitagorasnya. Nah, perbandingan trigonometri di sini itu nanti ada 6. Jadi kalau saya mengatakan perbandingan trigonometri, berarti yang pertama adalah sin. Ya. Sin itu adalah perbandingannya sisi depan dibagi miring, demi, ya, bisa disingkat dengan demi. Kemudian kalau cos ini adalah sami, samping per miring. Kemudian yang ketiga adalah tan atau tangen. Tan itu adalah desa, depan per samping. Nah, kemudian yang keempat ini kebalikan dari sin, cos, dan tan, yaitu yang pertama adalah kosekan atau disingkat kosek. Ya, di sini kebalikan dari sin, ya, berarti mi per de, mi de. Kemudian yang kelima, kosek berarti kemudian ada sekan atau sec. Sekan adalah kebalikan dari kos atau mi per sa atau misa. Yang keenam, yang terakhir adalah kebalikan dari tangen atau ditulis kotangen atau kotan. Ya, di sini perbandingannya adalah sisi samping dibagi sisi depan. Ingat, perbandingan trigonometri di sini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Sin demi, kos sami, tan desa itu adalah singkatan yang digunakan untuk memudahkan dalam pengingatan atau menghafalkan. Sin demi, kosami, tan desa. Kemudian kosekan berarti mide, sekan adalah misa, dan kotangan adalah sadu. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama ini saya ambilkan dari LKS, di mana contohnya adalah diketahui dalam segitiga ABC. Ini langsung saya gambar. Segitiga ABC dengan siku-siku di titik B. Kemudian sisi AB adalah 8, sisi BC adalah 15, dan sudut alfa adalah sudut di titik C. Pertanyaannya, tentukan nilai sin alfa, cos alfa, tangen alfa, sekan alfa, kosekan alfa, dan kotangen alfa. Yang pertama kita harus tentukan itu adalah sisi yang belum diketahui atau sisi AC. Sisi AC ini apa? Sisi apa? Kita lihat titik siku-sikunya atau titik sudut 90 derajatnya itu adalah di titik B. Berarti sisi AC karena tidak bersekutu dengan titik B, ini adalah sisi miring. Karena sisi miring, kita cari dengan menggunakan Pitagoras saja. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah
BC kuadrat. Ingat tadi sisi miring adalah sisi miring dikuadratkan adalah jumlah kuadrat sisi tegaknya. Berarti di sini AB adalah 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat atau 64 ditambah 15 kuadrat itu 225, sehingga di sini hasilnya adalah 289 atau AC-nya berarti tinggal kita akarkan. Akar 289 adalah 17. Nah, di sini ketemu berarti di sini 17, maka kita bisa tentukan nilai sin alfa. Sin alfa, sin tadi apa? Sin itu adalah demi. Alfanya ini ya. Nah, berarti sudah bisa kita tentukan bahwa AC tadi di sini adalah miring, kemudian sisi depannya berarti yang di depan sudut alfa, karena hanya alfa di sini yang diminta, berarti depannya adalah 8, sedangkan 15-nya bisa kita tarik simpulkan adalah sisi samping ya. Maka tinggal kita masukkan saja demi, depan per miring, demi berarti 8/17. Kemudian cos alfa, sudah sampai sini sudah benar ya, nggak perlu disederhanakan lagi. Cos alfa berarti tadi adalah sami, samping per miring berarti sampingnya 15 dibagi 17. Kemudian tangen alfa atau tan alfa adalah desa, berarti depan per samping yaitu depannya 8 dibagi sampingnya 15. Kemudian sekan. Sekan tadi apa? Sekan adalah kebalikan dari cos. Ya, sekan C-nya. Nah, ini untuk mengingat-ingat, C-nya berarti cos, kebalikannya cos berarti misa. Mi persa atau ini tinggal dibalik saja, berarti 17 dibagi 15. Kemudian kosekan. Kosekan apa? Itu sek, kosek. Nah, berarti kebalikan dari sin atau mi per de berarti 17/8, sedangkan yang terakhir kotangan alfa itu adalah kebalikan dari tangan atau sade atau samping per depan atau 15/8. Kemudian saya lanjutkan pada contoh soal yang kedua, itu juga ada di LKS, yaitu diketahui sin theta adalah 2/3. Pertanyaannya adalah tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lain. Nilai perbandingan trigonometri yang lain berarti selain sin, yaitu cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita gambar segitiga siku-siku. Ingat perbandingan trigonometri sin, cos, dan tangen, di mana demi, sami, desa itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, kita gambar saja segitiga siku-siku yang seperti biasa. Di sini anggap saja ini adalah tetanya di sini. Nah, yang dinamakan sin itu apa? Sin adalah demi, berarti depan per miring. Kita tentukan terlebih dahulu kalau ada segitiga siku-siku seperti ini, maka sisi miringnya yang mana? Karena yang bisa kita tentukan pertama adalah sisi miring. Sisi miring yang tidak bersekutu dengan siku-siku berarti di sini miring. Ini adalah sisi miringnya atau demi, berarti sisi miringnya adalah 3. Sedangkan 2 ini adalah sisi depan. Depannya 2 berarti depannya theta itu adalah di sini. Ini di sini adalah depan sama dengan 2, sehingga di sini adalah samping. Nah, sekarang kita cari sampingnya, karena mi dan d-nya sudah diketahui. Berarti untuk mencari sampingnya atau misalkan sama saja nggak apa-apa. Samping berarti pakai Pitagoras, karena yang diketahui miring berarti di sini akar miringnya dikuadratkan atau 3 kuadrat dikurangi, bukan ditambah. Kalau ditambah adalah untuk mencari miringnya, dikurangi dengan 2 kuadrat atau hasilnya berarti akar 9 dikurangi 4 atau sama dengan akar 5. Ya, cukup. Nah, kemudian tinggal kita tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri yang lain. Berarti apa? Di sini sampingnya tadi sudah ketemu, yaitu akar 5. Maka kosinus theta berarti kosinus itu adalah sami atau samping per miring. Berarti sampingnya adalah akar 5 per miringnya adalah 3, atau bisa ditulis 1/3 akar 5. Kemudian tangen
Tangen theta sama dengan desa, depan per samping. Depannya adalah 2, dibagi sampingnya adalah akar 5. Kemudian kita sederhanakan ya seperti ini. Kalau seperti ini ada yang namanya merasionalkan penyebut. Di semester 1 sudah ada, berarti kita kalikan akar 5 per akar 5, maka hasilnya adalah 2 akar 5 dibagi akar 5 kali akar 5 adalah 5 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kosekan. Kosekan itu apa? Kosekan adalah kebalikan dari sin ya. Kebalikan dari sin. Nah, ini tinggal dibalik saja, berarti 3 per 2. Kemudian sekan berarti kebalikan dari cos ya. Kebalikan dari cos berarti 3-nya di atas sehingga 3 per akar 5. Kemudian kita sederhanakan lagi seperti tadi, dikali akar 5 per akar 5 sehingga hasilnya 3 akar 5 per 5. Dan yang terakhir adalah kotangen atau kotan adalah kebalikan dari tangen. Tangennya itu adalah 2 per akar 5, berarti kita balik menjadi akar 5 per 2. Nah, untuk perbandingan trigonometri ini juga berlaku pada koordinat kartesius, di mana silakan kalian coba pelajari pada contoh soal yang ketiga pada LKS di halaman 43 ya. Di halaman 43 ya benar. Kemudian ada satu lagi yaitu contoh yang keempat, ini juga bisa kalian pelajari sendiri. Jadi nanti kalau misalkan ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar pada Microsoft Teams. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share di Microsoft Teams. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.